Berlatar di dunia fantasi modern, film ini bercerita tentang dua kakak beradik, Barley dan Ian Lightfoot, dalam menjalankan misi untuk menemukan kembali sisa-sisa keajaiban di dunia, di mana karakter Barley diisi suara oleh Chris Pratt, sementara suara Ian diisi oleh Tom Holland. Cerita dimulai pada aktivitas pagi seorang pemuda yang baru saja menginjak tahun ke-16-nya. Ia adalah Ian, pemuda cupu, culun, dan kurang bisa bergaul dengan teman-temannya. Namun di balik itu ada seorang ibu yang selalu perhatian terhadap Ian. Selain ibunya, ada juga sang kakak yang bernama Barley. Barley merupakan seorang kakak dengan sifat onar dan mania dengan hal berbau zaman dahulu, terlebih pada dunia sihir. Namun sayangnya, ayah Ian dan Barley, William Lightfoot, sudah tiada, yang memaksakan ibunya memiliki seorang pacar. Ya, anggap saja ayah tirinya Ian dan Barley. Ia adalah Colt Bronco. Ian yang kurang bersemangat kemudian memutuskan untuk pergi mencari makan di luar. Sesampainya Ian di toko makanan, ia bertemu dengan salah satu teman kuliah ayahnya. Teman kuliah ayahnya menceritakan bagaimana ayah Ian dulu saat kuliah. Lantas, Ian yang mendengar cerita dari ayahnya pun mulai bergairah dan membuat catatan kecil, di antaranya adalah ia ingin menjadi seperti ayahnya. Walau Ian sendiri belum pernah bertemu dan hanya sekedar dengar cerita dari orang-orang terdekat ayahnya. Kemudian scene berpindah di rutinitas Ian saat di sekolah, sampai kepada Ian yang sedang berusaha mengundang teman-temannya untuk datang ke acara ulang tahunnya. Namun dibuat malu oleh kelakuan kakaknya yang menurut kami, Barley merupakan sosok kakak yang perhatian dengan Ian. Namun karena sifatnya yang onar, membuat Ian membatalkan acara ulang tahunnya. Setibanya Ian di rumah, ia mengingat kembali tentang ayahnya dengan memutar kaset yang berisi suara ayahnya. Ian pun semakin galau karenanya. Lantas ibunya Ian pun mulai menenangkan Ian dan memberi kejutan hadiah ulang tahun kepada Ian. Ian dan Barley sontak kaget karena hadiah itu adalah pemberian ayahnya untuk Ian yang berusia 16 tahun. Yang dimana isi dari hadiah itu yaitu tongkat sihir dengan batu phoenix serta catatan kecil yang mengatakan bahwa mereka berdua bisa untuk menghidupkan kembali ayahnya hanya dalam kurun 24 jam saja. Barley yang mania sihir pun langsung mencoba merapalkan mantra yang ada di catatan. Namun sayang, hal itu tidak berhasil dan membuat Ian semakin murung. Malam terus berjalan, Ian pun masih penasaran dengan wasiat yang ayahnya berikan. Lantas, Ian pun mencoba kembali merapalkan mantranya, berharap berhasil. Dan akhirnya, Ian memegangi tongkat sihirnya sembari melihat kaki yang tercipta dari sinar beam laser bus-bus tersebut. Widih, lebay. Oke, lanjut. Ian yang masih belum bisa mengontrol ilmu sihirnya, tak kuasa menahan batu phoenix yang kemudian Barley yang tahu sihirnya bekerja, mencoba membantu Ian yang namun karena Barley, batu phoenixnya pun hancur dan hanya memunculkan separuh badan dari ayahnya. Dirasa gagal, Ian hampir putus asa. Namun dengan kecerdasan Barley, Ian pun merasa masih ada harapan untuk memunculkan ayahnya dalam waktu 24 jam. Barley mendapat ide di mana ia dan Ian bisa mendapatkan batu phoenix itu lagi dengan menuju lokasi tertentu. Akhirnya petualangan Ian, Barley, dan ayahnya pun dimulai. Barley mengatakan bahwa tempat pertama yang harus mereka datangi yaitu pergi ke tempat Manticore, sang legenda petualang yang mungkin masih menyimpan peta sisa petualangannya yang hebat dalam mendapatkan batu phoenix. Sesampainya di Manticore Cafe, Ian dan Barley merasa tak percaya dengan Manticore yang berubah menjadi pengusaha kafe yang sifatnya berlainan dengan Manticore yang mereka bayangkan. Saat itu terjadi diskusi bahwa Manticore tak ingin ada yang terluka lagi karena quest yang ia berikan. Dengan kekeh, Ian dan Barley mencoba meyakinkan Manticore yang kemudian Manticore pun sadar akan sifat kesatrianya yang sudah ia tinggalkan lama dan seketika membuat Manticore mengamuk dan mengusir seluruh pelanggannya.
Ian dan Barley gagal mendapatkan peta dan kemudian keluar dari kafe Manticore untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ian yang tak tahu harus kemana dikarenakan petanya sudah hangus, merasa putus asa, namun tidak untuk Barley. Saat Barley di kafe, ia menemukan petunjuk kemana mereka akan pergi selanjutnya, dengan mengambil brosur dari kafe Manticore yang merujuk ke lokasi Raven Point. Ibu Ian dan Barley yang sebelumnya menyadari anak mereka akan pergi kini telah sampai di Manticore Cafe. Lantas ibunya Ian dan Barley bertemu dengan Manticore. Manticore mengatakan bahwa ada dua pemuda yang berusaha menyelesaikan quest miliknya. Ibu Ian pun sadar bahwa yang dimaksud adalah anak-anaknya. Manticore lanjut mengatakan bahwa ia lupa mengingatkan akan kutukan yang akan diterima kepada mereka. Manticore yang tahu lokasi tujuan Ian dan Barley pun dibawa bersama ibu Ian dan Barley untuk menuju ke tempat Batu Phoenix berada demi menyelamatkan anak-anaknya. Singkat cerita, Ian dan Barley mengalami masalah mogok, yang membuat Ian dan Barley berinisiatif menggunakan sihir untuk mengisi bensin yang kosong kembali. Mengharapkan berhasil, ternyata Barley sendiri yang terkena efek sihir yang membuat Barley menjadi kecil. It worked! The can is huge! And the bed is huge! And you're... Oh no. What happened? Looks like you... Singkat cerita, Ian dan Barley sampai di toko terdekat yang mempertemukan mereka dengan peri-peri metal. Ya, mungkin itu panggilan pasnya. Barley kemudian mendapat masalah pada para peri metal, yang kemudian secara tidak sengaja, ayahnya Ian dan Barley merobohkan motor mereka dan terjadilah adegan kejar-kejaran di jalan. Dari kejaran peri metal tersebut, Barley yang sudah kembali normal harus menghadapi masalah lagi dengan polisi sekitar. Barley pun menyuruh Ian untuk menggunakan sihir perubahan untuk menjadi Officer Cold untuk meyakinkan polisi tersebut. Perubahan itu nyaris gagal dikarenakan syaratnya untuk tidak berbohong. Semakin banyak berbohong, semakin hilang wujud yang diserupai. Tapi akhirnya mereka pun lolos dari polisi tersebut, namun Ian mengalami sedikit masalah terhadap kakaknya. Di mana sebelumnya Ian yang berwujud Cold berbohong jika memang pernyataan polisi sebelumnya benar bahwa kakaknya Barley adalah orang yang gagal. Seketika kakaknya ngambek dong. Tak butuh waktu lama, hanya perlu sedikit goyangan musik dangdut saja mereka pun baikan kembali. Scene berubah saat Manticore dan ibu Ian Barley sampai di toko pegadaian. Manticore mengatakan bahwa pedang miliknya yang dapat memusnahkan kutukan itu malah ia jual di toko tersebut hanya karena untuk melunasi pajak. Kemudian lanjut dicincongnya dengan pemilik toko. Manticore tak punya pilihan lain untuk menyengatkan obat pelumpuh ke pemilik toko yang seenak dengkulnya sendiri ngasih harga pas tahu pedangnya Manticore berharga. Dia naikin tuh sampai 100 kali lipatnya. Ya, keputusan bagus sih dari Manticore, tapi tetap dibayar kok pedangnya. Here you go. And a little something extra for your trouble. Scene berpindah kembali pada Ian dan Barley yang menempuh jalan mara bahaya hingga sampainya mereka di tepi jurang dengan jembatan yang belum terhubung di tepi. Lantas, Ian berusaha menarik tuas penghubung yang ada di tepi dengan sihirnya. I got this. Aloft, Eleanor! Namun tidak berhasil karena jaraknya yang cukup jauh. Dengan bantuan pengetahuan kakaknya, Ian mampu melewati jurang dengan berjalan melayang berkat mantra sihir, walaupun Ian sebenarnya takut. Mereka pun berhasil melewati jurang tersebut. Perjalanan mereka kemudian hampir dihentikan oleh Officer Cold yang sebelumnya tahu kemana arah mereka berjalan. Dengan beraninya, Ian kembali ke mobil bersama Barley dan ayahnya dan mencoba lari dari Colt yang membuat adegan kejar-kejaran dengan polisi pun terjadi. Sampainya mereka di jalan buntu, mereka hampir menyerah, namun Barley mempunyai ide dengan menjatuhkan puing bebatuan menggunakan mobil kesayangannya, Guinevere.
yang dimana membuat polisi pun berhenti mengejar mereka. Kemudian Ian dan Barley kembali melanjutkan perjalanannya menuju gunung dengan penunjuk arah berupa paruh patung gagak. Hingga sampainya mereka pada aliran sungai yang membawa mereka ke suatu goa yang kemungkinan menghubungkan dengan letak batu Phoenix tersebut. Selama perjalanan mereka terlihat sedang bermain bersama. Hingga Barley yang mengutarakan perasaannya bahwa ia ingin bertemu dengan ayahnya sekali lagi. Karena dulu ia menyesal tidak bisa melihat ayahnya di saat-saat terakhir. Hal itu pun membuat mereka saling paham satu sama lain. Sesampainya mereka di penghujung gua, mereka pun masuk ke dalam suatu ruangan yang dimana semua perkataan Barley mengenai jebakan terbukti adanya. A gelatinous cube! Rintangan demi rintangan pun mereka lalui dan untungnya mereka berhasil mencapai puncak. Sesampainya di puncak, hal aneh pun terjadi. Mereka ternyata hanya kembali ke tempat mereka sebelumnya yang terletak di dekat sekolah Ian. Dan membuat Ian kecewa dengan ajakan Barley yang memilih melewati jalur mara bahaya dibandingkan jalur tol. Karena menurut Ian, jika mereka melewati jalan tol, maka mereka akan sampai di pegunungan. Dan kemudian Ian meninggalkan Barley sendirian bersama tongkatnya. Barley pun juga tidak percaya akan hal itu, namun Barley tetap berusaha meyakinkan bahwa masih ada harapan untuk mencari batu tersebut. Dan iya dong, di scene awal kita diperlihatkan bahwasanya Barley yang kekeh untuk menjaga monumen-monumen tua yang ada di kota. Salah satunya yang Barley temukan di dekat sekolah Ian. Barley dapat petunjuk dari batu yang ia dapatkan sebelumnya. Ian yang berada di tepi jurang bersama ayahnya mencoba tegar dan mengecek catatan kecilnya. Satu persatu ia coret, namun setelah dipikir kembali, ia sadar bahwa selama ini Ian ada karena kakaknya sayang dan perhatian dengan Ian. Ian yang sadar pun kembali bersama ayahnya menuju lokasi Barley yang secara mengejutkan membuka kunci batu Phoenix pada monumen tua itu. Batu pun didapatkan, namun apa daya, kutukan yang Manticore sebelumnya lupa untuk mengingatkan ternyata berubah menjadi seekor naga dengan balutan dinding-dinding sekolah. Dinding-dinding sekolah. Di saat-saat yang krusial, tiba-tiba Manticore dan ibu Ian Barley datang dengan membawa pedang Toko Gadaian. Dengan kesatriannya, Manticore dan ibu Ian Barley melawan naga tersebut. Namun upayanya menahan naga pun gagal. Sementara Ian dan Barley yang sudah mendapatkan batu Phoenix-nya ingin segera memulihkan ayahnya yang hanya menyisakan waktu kurang lebih 5 menit saja. Terjadi pertarungan epik nih di sini, di mana Barley disuruh Ian untuk menjaga ayahnya, sedangkan Ian dan ibunya bertarung melawan naga. Bombastia! Hingga naga itu pun tumbang dan akhirnya ayah Ian dapat dipulihkan. Namun sayang, Ian yang terjebak di reruntuhan pun tak bisa keluar dan bertemu dengan ayahnya. Ian hanya bisa melihat sosok ayahnya dari lubang reruntuhan saja. Ian hanya bisa melihat dari jauh saat Barley diperlihatkan sedang berbincang dan memeluk ayahnya yang kemudian menghilang bersamaan dengan matahari terbenam. Kemudian Barley menolong dan menghampiri Ian untuk mengatakan apa yang ayahnya ingin ucapkan kepada Ian. He also said he's very proud of the person you grew up to be. And he told me to give you this. Dan selesai.